Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya semuanya, welcome back to my channel. Selamat datang di podcast saya. Ini bisa dibilang vlog atau podcast ya, tapi saya ini nyebutnya podcast monolog bermonolog ya. Alhamdulillah kemarin di video yang saya upload terakhir, yang terbaru gitu ya, bukan terakhir, ada yang komen dan tanya gitu ya, pakai YouTube caranya gimana biar konten kita bisa dilihat oleh orang. Ya sebenarnya simpel sih ya jawabannya, ya diupload gitu, karena kalau gak diupload ya gak akan dilihat. Tapi saya gak akan jawab seperti itu ya. Alhamdulillah saya di sini udah nyusun ya beberapa jawaban untuk pertanyaan itu. Yang pertama, dan tadi juga pertanyaannya itu ada dua. Nah saya jawab yang satu dulu ya. Supaya konten YouTube kamu bisa dilihat oleh banyak orang, ada beberapa langkah penting yang bisa kamu lakukan ataupun bisa kamu buat gitu ya. Dan ini adalah cara-caranya, dan ini bisa saja berhasil dan tidak, ini tergantung dari kalian, usaha kalian. Doa, jangan lupa doa, karena kalau usaha tanpa doa ya itu bisa dibilang sombong gitu ya. Apalagi doa tanpa usaha itu ya bohong gitu. Dan yang pertama gitu ya, pastikan konten yang kamu buat itu berkualitas. Jadi berkualitas dan ada tujuannya, ada sasarannya. Jadi kontennya itu ada maksudnya, itu mudah dipahami oleh penonton gitu ya. Kalau pastikan aja, usahakan konten kamu berkualitas gitu ya. Tidak perlu harus editing yang gimana-gimana, yang penting konten kamu berkualitas gitu ya. Maksudnya, salah satu dari konten yang berkualitas itu, yang pertama, judul yang menarik dan relevan gitu ya. Jadi judulnya itu menarik supaya orang yang waktu melihat video kamu di berandanya itu tertarik gitu untuk mengklik video kamu dan nonton video kamu. Dan judulnya itu tidak gimana gitu ya, dan relevan dan cocok dengan video dan thumbnail yang kamu upload. Yang kedua tentang konten berkualitas adalah thumbnail yang eye-catching atau thumbnail yang jelas gitu ya. Dan jadi thumbnailnya itu jelas, tidak aneh atau tidak jelas atau gak jelas gitu, GJ gitu ya. Dan thumbnailnya jelas, menarik, dan sesuai isi. Jadi thumbnail dan judulnya itu sesuai dengan isi video yang kamu upload. Jadi jangan thumbnail kemana, judul kemana, isinya videonya itu kemana gitu. Jadi nggak selaras atau ngaco gitu ya. Tapi itu bebas gimana kalian mau upload, terserah kalian. Dan yang ketiga tentang konten berkualitas, ini adalah isi videonya itu seperti tadi aku bilang ya, atau yang saya bilang, isinya itu suaranya jelas, gambarnya jelas, gambar atau videonya itu jelas, dan pembawaan kitanya itu menarik gitu ya. Dan usahakan, karena kalau kita pembawaannya tidak menarik, ya penonton nggak bakal bosan gitu ya. Karena kalau bosan ya pasti akan di skip atau di close video yang dia tonton, atau video kita yang mereka tonton akan di close gitu. Jadi usahakan yang berkualitas. Yang kedua, tentang supaya konten kita ditonton orang, yang kedua adalah optimasi SEO, atau bukan pakai C ya, tapi pakai SEO, SEO atau Search Engine Optimization. Sorry ya kalau bahasa Inggrisnya kurang bagus. Di YouTube ya, supaya video kamu muncul di pencarian YouTube atau Google, gunakan kata kunci yang menarik ataupun yang banyak digunakan gitu ya, atau yang sedang viral gitu ya. Salah satunya yang pertama, gunakan kata kunci dan judul dan deskripsi yang mencerminkan tentang video kamu. Contoh, kalau video kamu tentang nasi goreng atau masak nasi goreng, pakai kata itu di judul dan di deskripsi. Jadi judulnya itu harus ada tentang video kamu itu tentang apa, dan di deskripsinya itu ngejelasin gitu secara singkat, jangan terlalu panjang gitu, tapi bebas aja sih. Dan yang kedua, gunakan tag yang tepat. Nanti kalau kamu mau tahu apa itu tag, ya kan kamu bisa cari di YouTube banyak gitu ya. Tapi kalau ketika kita ngupload itu ada
menu di bawah itu ada pilihan tag ya. Ketik aja nasi goreng ataupun yang sedang berhubungan dengan nasi goreng itu yang banyak viral ataupun banyak dicari, supaya video kamu itu lebih banyak yang ditonton gitu, atau lebih banyak muncul di beranda-beranda orang lain gitu. Yang ketiga, deskripsi yang informatif. Seperti yang saya bilang tadi, di deskripsinya itu mencerminkan video kamu itu apa gitu ya. Dan deskripsinya itu jelas dan informatif, jadi tidak ngawur kemana wae gitu nya. Yang ketiga, deskripsi yang informatif. Yang ketiga adalah udah ya. Yang pertama kata kunci dan deskripsi. Yang kedua gunakan tag yang tepat. Yang ketiga gunakan deskripsi yang informatif. Yang keempat adalah gunakan hashtag. Pager gitu ya, pager kieu aya pager hashtag di deskripsi kamu gitu. Kalau di judul ya saya usahakan jangan sih berenya, tapi nggak tahu lah. Tapi kalau bisa di deskripsi ya, gunakan deskripsi yang mencerminkan video kamu dan banyak dicari tentang video kamu itu berhubungan tentang apa sih. Cari aja di banyak itu di pencarian dan masukkan hashtag itu di video kamu atau di deskripsi. Yang ketiga, promosikan video kamu gitu ya. Karena jarang setiap video itu ada langsung naik, itu jarang gitu ya, gimana rezeki dan milik kita masing-masing. Promosikan, bagikan link video kamu ke media sosial kamu, medsos kamu yang lain seperti Instagram, TikTok, Twitter ataupun X ataupun apapun media sosial yang kamu punya. WA bisa dipakai status, itu bisa ya. Dan yang kedua, tentang promosikan video, gabung ke komunitas atau grup yang relevan dengan sesuai dengan sesuatu kamu tentang kamu adalah seorang content creator, seorang YouTuber. Gabung komunitas itu dan kamu share ke grup itu, supaya ya, karena kalau kita sama satu tujuan, satu visi itu, kadang suka selalu saling mendukung ya, walaupun nggak semua sih gitu ya, walaupun ada juga yang ya TTA lah. Yang ketiga, tentang promosikan video, gunakan short. Jadi video panjang kamu itu kamu potong bagian yang menarik ataupun bisa tertanya yang bikin orang itu penasaran, kamu potong dan kamu upload di short di YouTube gitu ya. Ada kan yang potret gitu ya, yang berdiri, itu videonya berdiri kan, ini landscape ke pinggir nih. Ada yang itu short, itu kamu upload yang video yang menariknya itu, atau bagian-bagian yang unik, upload supaya orang itu mau menonton dan penasaran, oh ini bagian lengkapnya mana sih, Anda akan klik itu. Yang selanjutnya, tentang bagaimana supaya video kita ada di atau ditonton orang. Yang keempat, konsisten upload. Karena ya kembali lagi, kalau kita tidak konsisten ya gimana algoritma YouTube-nya itu mau membaca channel kita ataupun video kita supaya bisa muncul ya. Kalau tidak konsisten belum tentu bisa muncul di beranda orang lain gitu ya. Yang selanjutnya adalah yang keempat, konsisten upload. Yang tadi ya, udah ya yang tadi. Yang keempat itu adalah tentang konsisten upload. Jadi uploadnya itu konsisten atau rutin ya, misalnya seminggu sekali, ataupun kalau mau kamu bisa itu sehari satu kali, itu bebas bisa. Yang penting konsisten. Dalam seminggu itu upload, misalnya seminggu sekali atau maupun berapa kali, yang penting konsisten dan jamnya konsisten kalau bisa gitu ya. Ini yang saya tahu gitu ya. Dan yang kedua, tentang konsisten upload adalah buat jadwal upload supaya penonton itu tahu kapan kamu upload dan akan menunggu konten-konten yang kamu upload gitu ya. Karena kalau acak itu penonton juga akan bingung, ini kapan uploadnya, ini kapan ada konten barunya. Dan kadang kalau gitu, kadang suka buat penonton itu bosan gitu, atau ya jadi aja yang lain gitu ya. Dan ya ada kemungkinan nggak akan nonton video kamu lagi gitu. Yang kelima, tentang bagaimana supaya kita ditonton, bangun interaksi. Jadi kalau ada yang komen, kamu balas, jangan kamu diamin. Kecuali komentar yang judonan gitu, judul itu ya hapus aja gitu ya, blokir. Kalau blokir ada hapus. Balas komentar itu kamu balas dan kamu jawab gitu ya, sebisa kamu aja gitu ya, gak perlu aneh-aneh atau asal gimana gitu ya. Ajak di video kamu itu, ajak kamu mengajak mereka supaya mau yuk komen, jangan lupa komen kalau ada yang ditanya ataupun mau saran konten atau apa, kamu bicarain aja di konten kamu supaya mereka itu tertarik untuk komen. Komen itu adalah komentar.
Yang ketiga, tentang yang tadi bagian bangun interaksi, ucapan terima kasih untuk like, komen, subscribe, dan share-nya. Ya walaupun belum tentu dia like, komen, dan subscribe gitu ya, tapi kita ucapin dulu terima kasih gitu ya, kita positif karena kita udah ucapin itu, barangkali dia mau like, komen, dan subscribe dan share. Yang keenam, terakhir, analisis performa video kamu. Jadi analisis progresnya itu gimana ya, insight-nya itu video kamu yang kamu upload itu berarti progresnya gitu, supaya kamu tuh tahu video yang kamu upload itu cocok atau enggak, ataupun gimana progresnya, supaya kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Itu kamu ada gambaran dan kamu bisa melakukan perbaikan terus menerus setiap harinya, dan ke depannya bisa lebih baik lagi gitu ya. Kita sebagai makhluk, kita berusaha dan jangan lupa berdoa gitu. Untuk analisis performa video, ya seperti yang aku bilang tadi, video mana yang paling banyak ditonton, itu berarti oh ini bagus sih, bisa dilanjutin terus. Dan kalau kurang bagus ya lihat dulu, perbaiki ya. Kalau nggak bisa ya, ataupun belum bisa ya stop dulu aja, lanjut yang videonya itu banyak ditonton. Dan lihat demografi penontonnya itu gimana gitu, supaya kita tuh tahu supaya cocok itu gimana gitu ya. Nah, dari apa yang ada di atas itu yang tadi aku bilang ya, kamu tuh bisa analisis dan rangkum gitu, supaya kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Ini itu aja untuk ini pertanyaan yang pertama. Nanti untuk pertanyaan yang kedua tentang pertanyaan kedua adalah, Bang, cara ini salah ngetik ya, ngonten mananya. Bang, cara ngonten gimana biar bisa ditonton oleh banyak orang? Seperti yang tadi cara bilang ya, ini nyambung sama pertanyaan yang pertama, supaya konten kita itu bisa dilihat oleh orang. Dan akan aku jawab juga pertanyaan kedua ini di next video. Terima kasih dan mohon maaf bila banyak kekurangan, karena saya juga manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.